Dan sebagaimana sudah diumumkan, tema yang kita akan pelajari sebentar adalah berjudul kepercayaan Tuhan. Nah, mengapa tema ini jadi penting? Karena saya sungguh kagum sama Tuhan ketika Tuhan menyingkapkan ini kepada saya, dan saya sungguh berdoa biar ketika ini dibagikan, ketika ini dilepaskan, Roh Kudus juga boleh mengajar setiap kita tentunya. Dan saya berdoa supaya ini bukan ditangkap hanya sebatas sebagai pengetahuan, tapi ini akan jadi pewahyuan yang akan mengubah cara kita menjalani kehidupan kita. Nah, sebelum kita belajar dan sebelum kita lihat dari beberapa ayat, nah, saya ajak untuk kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi pernahkah saudara mendengar bahwa hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan perihal keuangan, di mana mereka mengajar bahwa hari-hari ini Tuhan akan mengadakan perpindahan kekayaan dari harta orang fasik berpindah kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Dan istilah yang saya pakai malam ini adalah transfer wealth. Nah, itu sebabnya saya tulis di sini bahwa banyak orang percaya sedang mengimani, bahkan bukan hanya itu, tapi kita mendoakan untuk kita mengalami transfer wealth atau perpindahan kekayaan. Di mana waktu kita mendengar pengajaran tentang harta orang fasik akan berpindah atau bahasa saya transfer wealth, maka banyak orang percaya yang bersuka cita mendengarnya. Kita antusias karena kita benar-benar merasa senang oleh karena kita diberitakan bahwa kita akan mendapat kekayaan bangsa-bangsa. Nah, sebelum kita lihat, sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita perhatikan ayat berikut ini. Dasar dari perpindahan harta orang-orang fasik atau transfer wealth itu sebenarnya bisa kita temukan di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Oke, saya akan membacakan bagi saudara. Ini adalah ayatnya. Ini yang menjadi dasar dari hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang harta bangsa-bangsa akan berpindah kepada orang benar, katanya. Nah, coba kita lihat. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, karena kepada orang yang dikenannya, perhatikan kata ini, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa, yaitu bangsa-bangsa dalam hal ini, ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Saya tertarik dengan kata ini. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, sebagai perbandingan saja, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, tetapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Tadi saya sudah katakan, dari ayat inilah makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang menyuarakan bahwa ke depan ini akan ada pemindahan harta orang fasik, katanya. Dan tadi saya sudah katakan, banyak orang-orang percaya yang meresponi dengan sangat antusias karena mereka berkata, wow, kita bakal kaya mendadak nih, katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita masuk ke poin-poin berikut ini, saya mau ajak untuk kita perhatikan apa yang saya katakan di sini. Bagaimana mungkin kita mengalami transfer wealth jika hati dan hidup kita masih seperti dunia? Saya ulang, saya berharap ini menjadi bahan perenungan buat kita. Boleh saja kita mengimani, boleh saja kita mendoakan, boleh saja kita punya pengharapan yang sangat besar bahwa kita akan mengalami perpindahan harta bangsa-bangsa, katanya. Tapi pertanyaan yang saya mau ajukan untuk saudara renungkan baik-baik adalah begini. Bagaimana mungkin kita mengalami transfer wealth di mana Tuhan memindahkan harta kekayaan bangsa-bangsa kepada kita jika hati dan hidup kita masih seperti orang-orang dunia? Apa dasarnya Tuhan mempercayakan harta bangsa-bangsa kepada kita? Nah, sekarang timbul pertanyaan berikutnya. Bahwa untuk apa sih sebenarnya kita dipercaya Tuhan kekayaan bangsa-bangsa? Apakah demi memanjakan kita? Apakah itu yang menjadi alasan kalau Tuhan itu ingin memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada kita? Saya mau ajak untuk kita merenung sungguh-sungguh.
Karena sebelum kita mengimani, sebelum kita mendoakannya, sebelum kita mengharapkannya, mari kita kembali ke Alkitab. Bahwa sebenarnya untuk apa sih Tuhan itu memindahkan harta bangsa-bangsa kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya. Nah, makanya kita perlu mencari tahu, untuk apa sih kita dipercaya Tuhan kekayaan bangsa-bangsa. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikut ini. Bahwa ternyata disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita sebenarnya hadir di dunia demi memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Nah, masalah dari banyak orang percaya masih berjuang buat kepentingan pribadinya. Padahal sebenarnya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk ditempatkan di dunia ini bukan untuk memperjuangkan kepentingan kita, tapi sebenarnya kita dipanggil untuk memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa saya setuju bahwa adalah kebenaran, adalah firman Allah, bahwa ternyata Tuhan akan mempercayakan harta bangsa-bangsa kepada orang-orang percaya. Tapi demi apa? Tujuan apa? Bukan untuk membuat kita lebih berfoya-foya, bukan untuk membuat kita bisa membeli apa yang kita inginkan, bukan untuk membawa hidup kita jadi lebih mewah, karena sebenarnya kita hadir di dunia demi memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Dan sebagai tubuhnya, tentu saudara pernah belajar bahwa Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai kepala, dan dia mengibaratkan saudara dan saya seperti tubuh. Makanya saya tulis di sini, sebagai tubuhnya, orang percaya dipanggil sebagai pelaksana dari kehendak Allah. Sebagai tubuh Kristus, saudara dan saya dipanggil sebagai pelaksana dari kehendak Tuhan. Ini poin penting yang saya mau lepaskan. Bahwa ternyata kalau Tuhan menemukan hati yang siap, maka saya yakin kita akan mengalami penggenapan janji itu. Makanya sebelum kita mengimani, sebelum kita mendoakan, sebelum kita mengharapkannya, mari kita cek hati kita. Tadi saya katakan, kalau hati kita masih seperti hati dunia, hidup kita masih seperti hidup dunia, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan harta orang fasik, harta kekayaan bangsa-bangsa kepada kita? Nah, sekarang saya akan masuk ke poin lebih dalam lagi. Bahwa sadarkah kita bahwa untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi, tadi saya sudah katakan bahwa saudara dan saya adalah ditetapkan sebagai pelaksana dari kehendak Allah. Ingat, sebagai kepala, dia memberikan instruksi. Sebagai tubuh, kita mengeksekusi dari instruksi itu. Nah, panggilan kita adalah untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, sekarang saya mau masuk ke poin ini, bahwa untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini, maka kita sebenarnya membutuhkan uang. Saya nggak tahu saudara menyetujuinya atau tidak. Mau tidak mau kita harus menyetujui statement ini. Bahwa untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi, maka kita membutuhkan uang. Ambil contoh, Tuhan ingin kita menolong orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menolong mereka kalau kita nggak punya uang masalahnya? Jadi untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi, maka kita membutuhkan uang. Dan untuk dapat pergi melaksanakan amanat agung, itu butuh uang. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berarti dengan kata lain, kalau kita benar-benar ingin mentaati amanat agung itu, kita pergi. Contohnya, saudara diutus Tuhan ke Jakarta. Saudara kan nggak jalan kaki ke Jakarta. Berarti saudara minimal membutuhkan kendaraan. Dan kendaraan itu mau tidak mau membutuhkan uang. Jadi, kesimpulan saya bahwa untuk dapat kita melaksanakan, menuntaskan kehendak Allah, yaitu amanat agung, mau tidak mau kita butuh uang. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin berikut ini. Bahwa sadarkah saudara bahwa berbicara tentang uang adalah isu sensitif dalam gereja Tuhan? Kapan terakhir saudara mendengar gembala di gereja saudara bicara tentang uang? Karena ada banyak jemaat begitu gembalanya ngomong uang itu kita udah ancang-ancang dulu, kita udah apa ya, antipati terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat tentunya di Instagram di mana ada hamba Tuhan yang bicara tentang tabur tuai, langsung diserang, langsung dikecam. Dan itu sebabnya saya mesti mengatakan bahwa uang itu adalah isu sensitif loh dalam gereja Tuhan. Tetapi sadarkah saudara bahwa uang itu adalah isu penting loh di dalam kerajaan Allah? Saya buktikan. Saya tidak tahu saudara pernah belajar ini atau tidak, bahwa ada 500 ayat dalam Alkitab yang berbicara mengenai doa. Dimana kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka saudara akan menemukan bahwa ternyata ada 500 ayat yang bicara tentang doa. Dan selanjutnya,
Ternyata ada 500 ayat di dalam Alkitab yang berbicara mengenai iman. Kita sudah belajar bahwa doa itu penting, iman itu penting. Dan memang benar bahwa ada 500 ayat yang bicara tentang doa, ada 500 ayat bicara tentang iman. Tapi berapa banyak ayat-ayat yang bicara tentang uang? Dan ternyata jawabannya mengejutkan sekali. Bahwa ada 2.350 ayat di dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian sampai Wahyu, yang berbicara mengenai keuangan dan kepemilikan. Aneh bukan? Waktu Tuhan bicara doa, dia cukup bicara 500 kali. Waktu Tuhan bicara tentang iman, dia cukup bicara 500 kali. Tapi waktu dia bicara tentang uang dan kepemilikan, dia bicara 2.350 kali. Berarti dengan kata lain bahwa uang adalah isu yang penting sebenarnya. Ambil contoh yang lain. Dari survei katakan bahwa dari 38 perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan di dalam keempat Injil, ternyata 16-nya berbicara mengenai keuangan. Berarti suka atau tidak, kita harus belajar tentang apa yang Alkitab katakan tentang keuangan. Mungkin saudara alergi kalau udah bicara tentang uang, apalagi kalau udah dengar perpuluhan. Kita ngerasa nggak suka dengan kata itu. Nah, tapi kita mau kembali ke Alkitab bahwa sebenarnya bahwa isu uang itu ternyata isu yang penting yang dibicarakan oleh Tuhan. Ambil contoh yang lain. Pernahkah saudara menyadari bahwa kompetitor Yesus itu Mamon? Kompetitor Yesus itu, saingan Yesus itu bukan perzinahan, bukan apa lagi? Bukan hal-hal yang lain, tapi ternyata Mamon. Apa itu? Cinta uang. Berarti saudara harus menyadari bahwa kita perlu mewaspadai uang, karena tidak ada yang salah dengan uangnya, tapi iblis memakai uang untuk benar-benar merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah sekarang, mengapa saya membeli judul kepercayaan Tuhan? Menurut saya, sudah waktunya saudara dan saya hidup sebagai bendaharanya Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ini poin penting sekali. Sudah waktunya saudara dan saya hidup sebagai bendaharanya Tuhan. Nah, mengapa saya katakan bendaharanya Tuhan? Jelas, karena kita dipanggil untuk menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan. Dan untuk kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan, mau tidak mau kita butuh uang ternyata. Jadi Tuhan ingin mempercayakan harta kekayaan bangsa-bangsa bukan untuk hidup kita berfoya-foya dan berpesta-pesta, tapi demi supaya kepentingan kerajaan Allah tidak terhambat oleh masalah uang. Saya berharap ini poin penting bahwa sudah waktunya kita hidup sebagai bendaharanya Tuhan. Selama ini gereja cuma mengajar tentang Tuhan ingin memberkati kita dengan berkelimpahan. Saya setuju, itu adalah kebenaran. Tapi sudah perlu memahami bahwa tujuan Tuhan memberkati dengan berkelimpahan itu bukan untuk membuat hidup kita senang-senang, tapi ada tanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Nah sekarang, kalau saya tadi katakan sudah waktunya kita hidup sebagai bendaharanya Tuhan, maka pertanyaannya adalah apakah modal seorang bendahara? Kalau saudara dan saya sebenarnya dipanggil oleh Tuhan sebagai bendaharanya Tuhan, maka bagaimana modal atau apakah modal untuk kita hidup sebagai bendaharanya Tuhan? Saya mencatat ada 3, dan saya berharap bahwa 3 poin ini menyadarkan kita dan mulai berbenah. Kita mulai malam ini ketika kebenaran ini dilepaskan, saya sungguh berdoa di dalam nama Yesus, pewahyuan dari Roh Kudus itu benar-benar membongkar semua stronghold, semua cara berpikir yang salah yang selama ini jadi penghambat untuk kita mengenal kebenaran tentang keuangan versi Alkitab. Nah, sekarang saya akan bahas apa modal seorang bendaharanya Tuhan. Yang pertama tentu saudara sering mendengar bahwa modal seorang bendahara adalah dapat dipercaya. Saya nggak tahu, di dalam semua organisasi, seseorang yang dijadikan bendahara, mau nggak mau, itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, pasti uangnya dikorupsi. Berarti kalau orang itu sampai dapat posisi bendahara, berarti itu sebenarnya orang itu adalah orang kepercayaan sebetulnya. Betul nggak? Kalau sampai Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya sebagai bendaharanya, maka sebenarnya Tuhan ingin supaya kita ini dapat dipercaya olehnya. Sekarang ayatnya di mana? 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba kita lihat di dalam surat 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai kedua, katakan bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut.
Nah, yang akhirnya dituntut dari kita tuh apa sih sebenarnya? Dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi Tuhan itu ingin mendapati kita jadi pribadi yang dapat dipercayai. Terjemahan Amplified Bible digunakan kata servant of Christ and steward, pengelola. Nah, sekarang modal yang pertama untuk menjadi bendahara Tuhan adalah dapat dipercaya bukan sama orang, tapi sama Tuhan. Nah, sekarang ini, saya tuliskan di sini kan, apa yang lebih penting dari percaya Tuhan? Yaitu dipercaya sama Tuhan. Selama ini kita diajar bertahun-tahun, sudah berapa banyak khotbah yang mengajar tentang pentingnya percaya Tuhan. Saya setuju, itu penting. Bahkan saya juga pernah mengajarnya beberapa kali. Tapi satu kali Roh Kudus menyadarkan saya bahwa ada yang lebih penting dari percaya Tuhan, yaitu dipercaya oleh Tuhan. Baik kalau saudara percaya sama Tuhan, tapi jauh lebih baik kalau Tuhan bisa percaya kepada saudara. Makanya saya tulis di sini, adalah baik saat mendapat kepercayaan dari orang, tapi jauh lebih baik saat mendapat kepercayaan dari Tuhan. Mungkin kita dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Saat kita berbisnis, kita dipercaya. Saat kita pelayanan, kita dipercaya. Tapi itu hal yang luar biasa baik. Tapi sadarkah saudara bahwa jauh lebih baik kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita dapat dipercaya sama Tuhan? Tadi saya katakan, kalau nggak hati-hati dalam sebuah organisasi apapun, baik itu sekuler maupun rohani, maka posisi bendahara itu kalau nggak hati-hati, itu uang yang dipegang itu bisa dikorupsi. Makanya kalau sampai kita ingin didapati sebagai orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, saudara perlu memahami poin berikut ini. Bahwa seorang bendahara yang jujur, tahu membedakan mana yang merupakan bagiannya, gajinya gitu, dan uang yang dititipkan Tuhan untuk disalurkannya. Ini penting, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup sebagai bendaharanya Tuhan, saudara perlu tahu, saudara perlu memiliki kemampuan untuk membedakan mana itu bagian saudara, di mana Tuhan memberkati saudara bagi keperluan saudara, bagi kepentingan saudara, di mana Tuhan mencukupi kebutuhan saudara. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada bagian uang yang disalurkan Tuhan kepada kita, itu ada dititipkan Tuhan, bukan untuk kita pakai untuk kepentingan kita, bukan untuk kita pakai untuk kesenangan kita, tapi untuk disalurkan. Nah, banyak orang percaya nggak memahami ini. Kita gelap mata. Begitu kita dapat uang, kita langsung bilang begini, haleluya, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Lalu kita langsung merasa berhak untuk memakai sekehendak hati kita. Sekarang pertanyaannya, saya setuju bahwa di dalam berkat yang saudara terima itu ada yang memang hakmu, bagianmu, di mana itu adalah berkat Bapa bagi hidup kita, di mana Dia ingin mencukupi kebutuhan kita. Tapi sadarkah saudara bahwa ternyata ada juga sejumlah uang yang sebenarnya dititipkan Tuhan kepada kita, bukan untuk kita pakai, tapi untuk disalurkan. Nah, sekarang saya jadi ingat statement dari Kowing yang sangat terkenal. Kowing satu kali menyampaikan kalimat penting ini, bahwa ternyata cukup itu untuk diri sendiri, sedangkan limpah itu untuk orang lain. Jadi kita perlu memahami bahwa cukup itu untuk diri sendiri, sedangkan limpah itu untuk orang lain. Kenapa saya pilih gambar ini? Kalau gelas itu penuh dengan air, maka yang menikmati air itu cuma gelas. Tapi kalau gelas itu sampai luber, berarti yang nikmati air itu bukan cuma gelas itu, tapi sekitar gelas itu mulai basah. Jadi ingat, tujuan Tuhan memberi kita kelimpahan, itu supaya kita mampu untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, sangat disayangkan, seringkali kenapa kita susah sekali berbagi pada orang. Karena kita pikir semuanya untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang lihat ini, saudara. Sadarkah saudara bahwa kata cukup itu relatif sebenarnya? Saya ulang, kalimat ini penting. Kata cukup itu sebenarnya relatif loh, saudara. Filipi 4 ayat 11 berkata, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku," ini Paulus, "aku telah belajar." Saya tertarik dengan kata ini. Jadi untuk bisa mencukupkan diri itu ternyata butuh belajar loh, saudara. Kalau enggak, kita benar-benar bisa jadi orang yang boros. Ayat ini berkata, "Sebab aku telah belajar." Apa yang dia pelajari? Mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Makanya tadi saya tuliskan, kata cukup itu relatif. Nah, kenapa seringkali kita nggak pernah menyalurkan apa yang seharusnya Tuhan ingin untuk kita salurkan? Karena kita ngerasa bahwa buat diri kita aja masih kurang. Nah, saudara perlu paham bahwa kata cukup itu relatif. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena ketika saya mempersiapkan materi ini kok saya diingatkan Roh Kudus kalimat ini ya. Bahwa gaya hidup yang tidak bijak itu membuat Tuhan terlihat gagal dan ingkar mencukupi kebutuhan kita. Coba perhatikan, Tuhan kan berjanji untuk mencukupi kebutuhan kita sebagai Bapa yang baik. Tapi banyak orang percaya kok sepertinya nggak ngalami janji ini. Sepertinya kok terlihat Tuhan itu kok nggak tanggung jawab ya. Sepertinya kok Tuhan itu nggak berintegritas memenuhi janjinya di mana dia berjanji untuk mencukupi keperluan kita. Menurut saya bukan karena Tuhan yang gagal, bukan Tuhan yang ingkar, karena gaya hidup yang tidak bijaklah yang membuat Tuhan terlihat gagal dan ingkar mencukupi kebutuhan kita. Gaya hidup kita yang boros, kita nggak punya penguasaan diri, sehingga apa aja dibeli, apa yang kita ingin dibeli, walaupun itu nggak butuh kita tetap beli. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Keuangan kita bermasalah, dan disitulah akhirnya kita nggak jadi kesaksian, tapi kita jadi batu sandungan. Di mana kita berhutang, di mana akhirnya apa terjadi, kita utang nggak bayar, dan disitulah integritas kita tercoreng. Pertanyaan saya, kalau kita nggak bisa dipercaya sama orang, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya oleh Tuhan yang tidak terlihat? Makanya hari ini saya berharap, kalau kita mungkin bermasalah dalam keuangan dengan sesama, saya berharap dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita bereskan. Karena sebenarnya jadi orang kepercayaan itu penting. Dapat kepercayaan dari orang, dapat kepercayaan dari Tuhan, itu penting. Ingat, saya ingatkan saudara, bahwa gaya hidup yang tidak bijak membuat Tuhan terlihat gagal dan ingkar mencukupi kebutuhan kita. Nah, saudara perlu paham bahwa ukuran kelimpahan seseorang di mata dunia dan di mata Tuhan itu berbeda. Di mata dunia, orang limpah itu ketika rumah ada 10, mobil ada 10, semua mewah semua. Padahal ukuran kelimpahan seseorang di mata dunia dan di mata Tuhan itu beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah orang yang memahami bahwa cukup untuk diri sendiri, limpah itu untuk orang-orang lain. Walaupun mungkin rumah kita baru satu, tapi kalau kita berbagi sama orang, memikirkan orang, sebenarnya di mata Tuhan kita sebenarnya mengalami kelimpahan. Nah, saya nggak mau bahas panjang lebar di situ, karena ada poin yang lebih penting yang saya ingin bagikan malam ini. Bahwa yang pertama, modal seorang bendahara adalah dapat dipercaya. Yang kedua, apa modal seorang bendahara? Yang kedua yang saya catat di sini adalah, bendahara bukanlah seorang pemilik, tapi hanyalah seorang pengelola. Saya ulang ya kalimat ini. Kalau tadi modal jadi bendahara Tuhan yang pertama, dapat dipercaya. Nah, yang kedua, bendahara itu bukanlah seorang pemilik, tetapi hanyalah seorang pengelola. Coba lihat di dalam bendahara dalam sebuah organisasi. Dia bukan memiliki uang itu, dia dipercaya untuk mengelola keuangan itu. Nah, sekarang saudara sadar nggak bahwa mental pemilik membuat kita sukar sekali memberi. Ketika Tuhan dorong kita memberi, waduh sakitnya minta ampun. Karena kita ngerasa memiliki. Tapi saat kita menyadari kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Maka saat Tuhan ingin untuk kita menyalurkan berkat, maka mental pengelola itu meringankan saat kita memberi. Jadi, hati-hati saudara. Kalau kita masih susah memberi, atau mungkin kita masih sedih saat memberi, kita benar-benar ngerasa perih waktu kita memberi, jangan-jangan mental kita masih mental pemilik dan bukan pengelola. Bukankah sebenarnya kita telah disadarkan oleh Tuhan, bahwa sebenarnya semua yang ada dalam kehidupan kita ini milik Tuhan sebenarnya. Bukan milik kita cuma pengelola. Nah, hari ini, ingat, modal kedua seorang bendaharanya Tuhan adalah yang pertama dapat dipercaya, yang kedua adalah bukan pemilik tapi pengelola. Nah, saya akan masuk ke hal yang ketiga, modal seorang bendahara di mata Tuhan. Tadi masih ingat, saya ulang, dapat dipercaya. Yang kedua, mental pengelola bukan mental pemilik. Tadi saya katakan, coba nanti beberapa yang punya pengalaman jadi bendahara tentu bisa cerita. Ketika ketua itu menyuruh untuk mengeluarkan sejumlah uang, bendahara ini kira-kira sedih atau enggak? Enggak sedih, karena itu bukan uangnya. Nah, kalau kita ngerasa waktu Tuhan dorong kita untuk memberi sesuatu kepada seseorang atau pada pekerjaan Tuhan, pada pekerjaan misi, lalu kita ngerasa sedih, berarti kita masih punya mentalitas pemilik dan bukan pengelola. Dan kalau kita menjalani kehidupan seperti itu, berarti kita belum siap jadi bendaharanya Tuhan. Yang ketiga,
inilah yang menurut saya pewahyuan Tuhan yang luar biasa yang menyadarkan saya bahwa untuk kita hidup sebagai bendaharanya Tuhan, selain dapat dipercaya, selain sebagai pengelola bukan pemilik, yang ketiga adalah modal seorang bendahara adalah kepekaan dan ketaatan. Saya ulang, ini penting ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa modal seorang bendahara boleh saja dapat dipercaya. Oke, yang kedua, boleh saja, tadi apakah kita belajar, mentalnya bukan pemilik tapi pengelola. Tapi ternyata modal justru yang paling penting di antara tiga itu adalah kita mesti punya kepekaan dan ketaatan. Boleh saja kita dapat dipercaya, tapi minus kepekaan, sebenarnya kita ini bendahara yang gagal. Kita dapat dipercaya dan kita peka. Disitulah hasilnya adalah kesuksesan. Sekarang ambil contoh. Coba kita belajar bahwa ketika seseorang itu dipanggil untuk sebagai seorang bendahara, maka dia harus punya kepekaan dari pemimpinnya. Jadi begitu pemimpinnya berkata, tolong keluarin uang, transfer uang 1 juta. Dia mesti peka, oh 1 juta. Lalu dia taat, transfer 1 juta. Pertanyaan saya, kalau bendahara ini disuruh 1 juta, tapi ngasih 800.000, itu gagal namanya saudara. Atau mungkin disuruh 1 juta, malah mentransfernya 1,2 juta, tetap juga gagal. Makanya tadi saya tuliskan, dapat dipercaya minus kepekaan atau tanpa kepekaan, gagal jadi bendahara. Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara, yuk belajar untuk jadi bendaharanya Tuhan. Dan modalnya, selain dapat dipercaya, selain mentalitasnya bukan pemilik tapi pengelola, yang ketiga ternyata adalah modalnya kepekaan dan ketaatan. Timbul pertanyaan, sudahkah Yesus dijadikan Tuhan atas keuangan kita? Ini pertanyaan mungkin nggak enak ya. Sudahkah Yesus dijadikan Tuhan atas keuangan kita? Kita boleh aja merasa bahwa Yesus itu Tuhan atas hidup kita, tapi belum termasuk dompet kita. Makanya pertanyaannya adalah, sudahkah Yesus dijadikan Tuhan atas keuangan kita? Karena ada banyak orang belum menyerahkan area keuangan, pengelolaan keuangannya di atas ketuhanan Yesus. Yesus belum jadi Tuhan yang berdaulat untuk mengatur, untuk memerintah area pengelolaan keuangan kita. Nah, kalau sampai kita belum sampai ke titik ini, bagaimana mungkin kita bisa hidup sebagai bendaharanya Tuhan? Saudara mungkin berkata, saya kan dapat dipercaya, mental saya bukan pemilik kok, pengelola. Tapi untuk jadi bendahara, bukan cuma 2 itu aja, tapi saudara perlu peka dan saudara perlu taat. Ambil contoh, kalau saudara bendahara, terus diberi instruksi oleh pemimpin saudara untuk transfer 1 juta. Lalu saudara bilang gini, saya nggak mau. Berarti saudara pun gagal sebagai bendahara. Suka atau tidak, begitu perintah itu dilepaskan, saudara hanya mengeksekusinya. Itu adalah ciri seorang bendahara yang baik. Nah, selama ini, kita membangun kepekaan terhadap suara Tuhan, sebatas area pengambilan keputusan. Dan belum di area pengelolaan keuangan. Saya berharap ini poin-poin yang harusnya membuat kita jadi merenung. Ya. Selama ini kita udah diajar bahwa jangan gegabah ngambil keputusan. Berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, peka. Sebelum pindah kerjaan, doa dulu, ini kehendak Tuhan bukan, gitu kan? Sebelum kita pacaran, sebelum kita menikah, kita mendoakan dulu, ini kehendak Tuhan bukan. Nah, selama ini kita membangun kepekaan terhadap suara Tuhan, sebatas area dari pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup kita. Dan saya katakan itu baik memang. Tapi masalahnya adalah, sudahkah kita membangun kepekaan terhadap suara Tuhan di dalam area pengelolaan keuangan kita? Karena modal bendaharanya Tuhan adalah, ingat, 3 tadi, dapat dipercaya, mental pengelola bukan pemilik, tapi juga yang ketiga adalah kepekaan dan ketaatan. Nah, masalah banyak orang percaya, seringkali masih problem dari area ini. Sekarang, ada banyak orang berkata, saya sudah tanya sama Tuhan, tapi kok kayaknya Tuhan nggak jawab ya? Nah, jangan susun dulu sama Tuhan. Kita ini selalu mencurigai Tuhan, bahwa Tuhan itu kok sepertinya nggak pernah mau menjawab waktu kita bertanya. Nah, sekarang, apa pelajaran yang kita bisa pelajari tentang perbedaan antara Saul dan Daud? Dua-duanya sebenarnya pernah bertanya tentang kehendak Tuhan loh. Tapi yang aneh,
Kalau kita pelajari dalam Alkitab, setiap kali Saul tanya sama Tuhan, itu nggak dijawab sama Tuhan. Tapi setiap kali Daud tanya sama Tuhan, Tuhan selalu responi. Makanya saat saya mempelajari hal ini, saya jujur bingung. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok kayaknya pilih kasih sih. Kalau sama Saul tanya nggak pernah Tuhan respon. Nggak pernah Tuhan jawab. Tapi kalau sama Daud, kok Tuhan ini kok selalu kalau Daud tanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? Tuhan selalu selalu menyatakan kehendaknya, menjawab pertanyaan Daud. Sedangkan sama Saul kok tidak? Apa sebabnya? Dan ternyata ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus menyadarkan saya bahwa ternyata yang membuat Tuhan tidak meresponi pertanyaan Saul adalah karena Saul itu sebenarnya cuma pengen tahu, tapi dia nggak pengen taat sebenarnya. Saya ulang, Saul itu cuma pengen tahu kehendak Tuhan, tapi begitu tahu pun belum tentu dikerjain. Makanya Tuhan itu malas kalau ditanya sama Saul. Karena Tuhan tahu bahwa hatinya memang nggak taat sama Tuhan. Tapi beda dengan Daud. Daud ini ketiap tanya, karena dia itu tanya bukan karena pengen tahu. Karena dia ingin taat. Makanya begitu Tuhan lihat hatinya, maka Tuhan meresponinya. Jadi kalau hari-hari ini saudara kesulitan dalam mendengar suara Tuhan, sebenarnya bukan karena Tuhan nggak mau balas, bukan berarti Tuhan nggak mau respon, bukan berarti Tuhan nggak mau ngomong, tapi hati kita ini seringkali cuma kepo, cuma pengen tahu, tapi sebenarnya kita nggak pengen taat. Oke, kalau saudara berkata, berapa persembahan yang saya ingin serahkan Tuhan? Sekarang pertanyaannya, benar nggak siap? Kalau Tuhan bilang sejumlah uang, lalu saudara taat. Iya, kalau Tuhan bilang 50.000 yang masuk ke kotak persembahan contohnya. Tapi gimana kalau Tuhan bilang 5 juta nak? Pasti kita akan bilang, ini pasti suara setan. Dalam nama Yesus saya tolak. Makanya berapa banyak orang-orang percaya nggak bertumbuh dalam kepekaan dalam mengenali suara Tuhan dalam area keuangan. Karena sebenarnya hati kita bukan hati yang ingin taat. Nah sekarang, kepekaan dibangun bukan oleh durasi doa, tapi lewat ketaatan. Karena ada banyak orang-orang berkata gini, kalau pengen taat, doanya yang lama. Kalau semakin lama kamu semakin peka. Maafkan saya, kepekaan dalam mengenali suara Tuhan tidak dibangun dari lamanya saudara berdoa, tapi lewat ketaatan. Waktu Tuhan bicara, saudara responi. Percayalah, saudara makin lama, makin peka. Tapi kalau saudara tidak pernah responi, maka saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam kepekaan. Nah, sekarang saya akan masuk poin penting ini loh. Kepekaan ternyata adalah hasil dari pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran, jangan takut salah. Saya ulang kalimat ini. Saudara dan saya sebagai bendaharanya Tuhan, butuh selain dapat dipercaya, selain mentalnya pengelola, bukan pemilik, yaitu butuh kepekaan dan ketaatan. Nah, untuk sampai saudara bisa peka, saudara perlu paham bahwa kepekaan itu hasil dari pembelajaran. Saudara nggak mungkin tiba-tiba jadi peka dalam satu malam. Enggak, itu sebuah proses pembelajaran. Dan ingat, dalam proses pembelajaran, jangan takut salah. Ini penting ya, saudara. Nah, saya ingin memberikan sebuah tips buat saudara. Nasihat yang saya berikan berbeda bagi seorang yang kikir dan seorang yang giver atau suka memberi. Karena biasanya orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir itu seringkali pakai atas nama Tuhan. Biasanya kalau orang-orang kikir bilang, aduh nanti sebelum saya nolong, sebelum saya memberi, saya tanya Tuhan dulu deh. Nah jangan-jangan sebenarnya bukan karena pengen tanya Tuhan, kita cari alasan untuk kita nggak memberi sebenarnya seringkali. Makanya nasihat yang saya berikan kepada orang-orang yang pelit, biasanya saya bilang begini, udah nggak usah tanya-tanya Tuhan, kalau kamu bisa tolong aja. Saya ulang ya saudara, kepada orang yang sukar memberi, kikir, pelit, waduh itu pasti banyak alasan, dan alasannya seringkali alasan-alasan rohani. Dan berapa banyak hal ini terjadi. Nah biasanya kalau saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu, saya akan memberi nasihatnya bilang gini, nggak usah tanya-tanya Tuhan, udah kamu kasih aja. Kalau memang ada, kalau kamu bisa tolong aja, udah nggak usah tanya Tuhan. Tapi nasihat saya akan berbeda kepada orang yang suka memberi. Nasihat saya adalah bilang gini, jangan selalu menolong, jangan selalu memberi. Kamu perlu tanya, Tuhan mau nggak kamu tolong orang itu? Karena ada waktunya sebenarnya orang itu sedang dalam proses pembelajaran Tuhan. Nah makanya
Saya ingin bagikan kepada saudara bahwa kepekaan adalah hasil pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran, jangan takut salah. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin penting adalah ini. Apakah faktor penyebab kepekaan mengenali kehendak Tuhan dalam area keuangan itu menjadi sulit dibandingkan dengan area-area yang lain? Saya nggak tahu saudara pernah menyadari atau enggak. Seringkali, apa sih sebenarnya faktor penyebab kepekaan mengenali kehendak Tuhan dalam area keuangan kok jadi lebih sulit ya? Ambil contoh, kepekaan dapat pewahyuan, kayak gampang banget kita ini. Baca ayat, tiba-tiba dapat, Tuhan mengajar. Kita sharing dengan antusias, dengan luar biasa. Oke, itu baik. Terus peka dalam area apa? Doa, tanya Tuhan, terus Tuhan jawab pertanyaan kita. Oh, haleluya. Tapi seringkali, kalau kita mau jujur, kenapa dalam mengenali tuntunan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam area keuangan kok kayaknya jadi lebih sulit dibanding yang lain ya? Nah, ternyata tadi pagi ketika saya sedang mempersiapkan materi ini, Tuhan ingatin 3 poin ini loh, saudara. Inilah 3 hal yang membuat seringkali kepekaan kita dalam mengenali tuntunan Tuhan dalam pengelolaan keuangan jadi lebih sulit dibanding area-area yang lain. Yang pertama, kualitas iman. Sadarkah saudara bahwa kualitas iman kita seringkali menjadi kendala untuk kepekaan kita dalam mengenali suara Tuhan? Ambil contoh, tiba-tiba Tuhan mendorong kita untuk memberi sejumlah besar uang. Dan uang itu buat kita besar banget. Terus nanti kita bilang gini, waduh kalau dikasih, nanti gimana saya? Nanti kalau ada kebutuhan nanti gimana? Nah, berarti dengan kata lain, bukan berarti kita nggak dengar, tapi karena kita problem dalam mempercayai Tuhan, itu yang membuat akhirnya kita jadi kacau dalam mengenali tuntunan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kepekaan kita dalam mengenali kehendak Tuhan dalam area keuangan kok jadi lebih susah dibanding mengenali dalam area kehendak yang lain ya? Ternyata cinta uang, loh, saudara. Apa yang membuat kita susah sekali mengerti kehendak Tuhan dalam area keuangan? Karena ternyata tanpa sadar hati kita masih nempel sama uang. Hati kita masih demen, hati kita masih cinta banget sama uang. Sayang banget sama uang. Nah, kalau udah masih punya hati kayak gitu, punya hati seperti itu, nah bagaimana mungkin kita bisa punya kepekaan untuk dituntun oleh Tuhan, hidup sebagai bendaharanya Tuhan. Itu yang kedua. Pertama iman, kedua cinta uang, yang ketiga adalah pertimbangan manusia. Nah, dalam area ini, saudara sadar nggak bahwa seringkali demi atas nama pembelajaran, seringkali kita susah sekali nolong orang. Ambil contoh, orang itu problem di keuangan. Terus orang itu ternyata sedang ada dalam kebutuhan. Di situ kita ada dorongan untuk nolong. Tapi kita langsung beralasan, waduh ini orang nggak bijak, nanti kalau ditolong ya di kebiasaan. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Tuhan mau untuk kita nolong sebenarnya gimana, saudara? Tapi seringkali pertimbangan-pertimbangan kita lah yang menjadi kendalanya. Ambil contoh, buat saudara yang pernah jadi bendahara. Pernah nggak saudara dapat instruksi dari pemimpin saudara untuk mengeluarkan sejumlah uang atau memberikan sejumlah uang gimana kas yang saudara pegang kepada orang yang nyebelin sama saudara? Saudara nggak suka banget orang ini. Nah, saya mau tanya, apakah dengan saudara nggak suka sama orang ini, terus saudara punya alasan untuk tidak mematuhi pimpinan yang memerintahkan untuk saudara memberikan sejumlah uang kepada orang itu? Tentu tidak. Suka atau tidak, karena saudara bendahara, ya saudara mesti tetap serahin. Sebagai bendahara, saudara memberi gaji bulanan contohnya. Ini ada satu karyawan nyebelin banget. Tapi memang saudara punya tanggung jawab untuk memberikan gaji contohnya. Karena saudara nggak suka banget sama orang ini, kan pertanyaan saya, apakah saudara nggak ngasih? Saudara tetap ngasih. Karena memang itu adalah instruksi dari atasan saudara. Nah, saya mau katakan kepada saudara, hati-hati. Seringkali pertimbangan kita itu membuat akhirnya kita nggak peka dalam mengenali tuntunan Tuhan dalam area keuangan. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apa yang membuat saudara seringkali nggak mudah dalam mengikuti tuntunan Tuhan, pengaturan Tuhan dalam area keuangan? Apakah karena iman? Apakah karena cinta uang? Ataukah karena pertimbangan-pertimbangan manusia? Nah, sekarang saya masuk poin selanjutnya. Ini kalimat yang mungkin agak ekstrim, tapi saya mau sampaikan dan tolong saudara cerna baik-baik. Lebih baik kita salah saat belajar daripada kita tidak pernah salah karena kita tidak pernah belajar. Nah, ini kalimat yang mungkin saudara bingung ya. Tapi saya ulang sekali lagi.
Lebih baik kita salah saat belajar daripada kita tidak pernah salah karena kita tidak pernah belajar. Nah, mungkin ketika saudara dengar pengajaran ini, saudara sadar, iya ya, saya jadi bendaharanya Tuhan. Oke deh Tuhan, sekarang tuntun saya. Kalau Tuhan dorong saya, gerakin saya untuk nyalurin berkat yang ada pada saya kepada orang itu, saya mau nurut deh. Oke, lalu saudara tanya, Tuhan, berapa persembahan yang mau saya salurkan gitu? Dan ternyata saudara salah gitu. Ambil contoh, Tuhan suruh saudara untuk memberikan persembahan 500.000, tapi saudara ngasihnya 400.000 contohnya. Karena saudara masih bingung. Nah, saya mau bilang sama saudara, ingat, jangan takut salah. Yang penting saudara punya hati mau belajar, punya hati mau taat. Karena dalam proses pembelajaran, seringkali memang nggak bisa dipungkiri bahwa kita akan mengalami kesalahan. Tapi Tuhan memandang itu bukan sebagai pemberontakan, tapi itu sebagai pembelajaran. Selama hatimu terus berkata, Roh Kudus, aku ingin makin peka, aku ingin makin peka, semakin peka, sehingga benar-benar tepat sekali. Begitu Tuhan dorong saya untuk ngasih kepada seseorang, dan jumlahnya persis seperti yang Tuhan mau. Nah, saya mau bilang, untuk sampai ke titik itu butuh belajar. Dan kalau saudara salah ngasih, menurut saya nggak apa-apa. Karena memang untuk sampai peka butuh belajar. Oke ya, sekarang saya akan masuk ke poin selanjutnya. Apa sih sebenarnya rahasia kesuksesan dari kehidupan Yusuf? Kenapa sampai hidupnya benar-benar luar biasa? Prosesnya luar biasa, tapi hidupnya luar biasa. Menurut saya, Yusuf punya kualitas dapat dipercaya. Saat dia berada di rumah Potifar, bekerja jadi budak, dia dapat dipercaya. Dan karena dia dapat dipercaya, dia dapat promosi. Dia jadi orang kepercayaannya Potifar, luar biasa. Dari budak yang paling bawah, jadi orang kepercayaan atau tangan kanannya Potifar. Oke, kita tahu kisahnya bahwa dia difitnah, akhirnya dia jatuh, dia hancur sepertinya, dimasukkan ke penjara karena difitnah. Tapi pertanyaan saya, apa yang kita pelajari saat Yusuf berada di penjara? Dia ini memang orang yang dapat dipercaya, saudara. Karena dia benar-benar punya integritas. Dia dapat kepercayaan dari kepala penjara. Dan menurut saya, kapasitas, kualitas dapat dipercaya, itu terus tumbuh dalam hidupnya. Sampai akhirnya, tidak heran kalau dia jadi orang kepercayaan dari Firaun. Saya berharap supaya setiap kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh manusia dan terlebih dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan lagi cari bendahara-bendaharanya di mana nanti Tuhan bisa percayakan harta bangsa-bangsa sama kita. Dan kalau itu terjadi, kita nggak salah gunain. Kita nggak akan gelap mata. Kita tahu persis bahwa ada maksud ketika dia titipkan itu. Bukan untuk kita pakai, tapi untuk menunjang, menuntaskan kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah sekarang, Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau saudara sering mengharapkan hal-hal besar, seringkali kita belum mengalami hal-hal besar, karena kita nggak pernah breakthrough di hal-hal kecil. Padahal sebenarnya Tuhan ingin supaya kita bisa menang sama masalah-masalah kecil, supaya nanti dia bisa percayakan perkara-perkara besar sama kita. Perkara besar ini nggak cuma hanya butuh diimpikan, didoakan, diimani, tapi perlu dipersiapkan. Dan bagaimana kita untuk siap mengalami perkara-perkara besar? Saat kita didapati setia dalam perkara-perkara kecil, benar dalam perkara-perkara kecil. Matius 25 ayat 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kembali, Tuhan sedang menguji kita untuk kita menang sama area-area yang kecil menurut kita. Seringkali saya katakan, apa yang kecil di mata kita, itu besar di mata Tuhan. Sedangkan apa yang besar di mata kita, itu kecil sebenarnya di mata Tuhan. Ketaatan, dapat dipercaya, bertanggung jawab, itu mungkin kecil di mata kita, kita sepelein. Tapi itu besar di mata Tuhan. Tapi sebaliknya, kanker,
problem ekonomi, krisis ekonomi, itu kelihatannya besar di mata kita. Tapi percayalah, itu sebenarnya kecil di mata Tuhan. Biarlah kita didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Amin, saudara? Nah, sekarang sadarilah, sebenarnya Tuhan telah, sedang, dan terus menguji saudara dan saya dalam pengelolaan keuangan. Cuma masalahnya kita nggak sadar aja. Itu sebabnya saya ingin menyadarkan saudara bahwa Tuhan itu sedang menguji kita loh di masa lalu kita. Oke, kalau di masa lalu kita gagal, nggak apa-apa, belajar dari kegagalan kita. Dan sadarkah saudara bahwa Tuhan itu sedang uji kita? Dan saya berharap kita belajar dari kegagalan. Kalau dulu kita menyalahgunakan apa yang dititipkan Tuhan buat kita dan kita hanya gelap mata dan kita pakai buat keperluan kita perlu bertobat. Dan kita mulai belajar untuk membangun kepekaan dan membangun ketaatan. Ingat, sadarilah sebenarnya Tuhan telah dan sedang akan terus menguji dalam pengelolaan keuangan. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian akhir. Oke, dan poin ini penting menurut saya. Seorang yang limpah secara harta bukan jaminan ia mendapat kepercayaan dari Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara berkata, wah ini saya ini kaya raya, saya ini sangat limpah, berarti saya dapat dipercaya sama Tuhan. Minta maaf sebelumnya. Seseorang yang limpah secara harta di dunia, itu bukan jaminan loh. Ia mendapat kepercayaan dari Tuhan. Karena bisa saja, harta-harta itu bukan karena bentuk kepercayaan Tuhan. Tapi sebaliknya, seseorang yang sedang mengalami kekurangan saat ini, bukan juga bahwa jaminan bahwa ia itu tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, saya berharap kita nggak gampang menghakimi orang. Lewat pengajaran ini kita nggak menghakimi orang. Loh, kalau kamu kurang, nah berarti kamu nggak dapat dipercaya sama Tuhan. Belum tentu loh, saudara. Apakah kalau kita sedang kaya raya, berarti sebenarnya kita benar-benar jaminan bahwa kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Nah, sekarang saya masuk poin penting selanjutnya. Yang penting di mata Tuhan, bukan seberapa banyak uang yang kau berikan, tapi seberapa tepat yang kau salurkan. Nah, ini penting. Ini kata kunci bendahara, saudara. Yang penting di mata Tuhan, itu bukan seberapa banyak uang yang kau berikan, tapi seberapa tepat yang kau salurkan. Ingat, bendahara itu nggak bisa semau sendiri. Mengeluarkan uang tepat seperti instruksi. Nggak lebih, nggak kurang. Mungkin saudara bilang gini, wah kalau saya dermawan, wah saya kasih, saya bagi-bagiin semua, saya kasih semua. Saya mau bilang gini, loh jangan sembarangan ngasih dong. Saudara juga perlu tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang punya, Roh Kudus yang ngerti semuanya. Dan sebagai bendahara kita harus belajar untuk kita punya kepekaan dan ketaatan. Nah sekarang, masih ingat tentang perumpamaan ini saudara? Di dalam Matius pasal 25, 14-19, bahwa ada 3 orang hamba yang dipercaya oleh tuannya, yang percaya 1 talenta, yang kedua 2 talenta, gitu ya. Yang 3 adalah 5 talenta. Dan tuan itu pergi. Dan ketika lama sesudah itu tuannya pulang dan mengadakan perhitungan. Yang saya mau bilang sama saudara, level kepercayaan Tuhan sama kita ini beda-beda. Ada yang dipercaya harta yang banyak sekali. Tapi ada yang sepertinya dipercaya hartanya nggak terlalu banyak sih. Tapi semuanya sama-sama dipercaya, sesuai dengan kemampuan. Tapi catatan saya buat saudara adalah ini. Satu hari nanti, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Apakah yang sudah dipercayakan sama kita ini sudah kita kelola dengan baik? Atau jangan-jangan kita telah salah gunakan? Jadi hari ini kalau saudara berkata, oh kok aku nggak sekaya orang itu ya? Oh, level kelimpahan orang itu beda-beda ya saudara. Level kelimpahan orang itu beda-beda. Memang ada yang dipercaya miliaran, tapi ada yang dipercaya jutaan. Ada juga yang mungkin dipercaya sampai triliunan. Tapi ingat, jangan senang kalau dipercaya banyak. Karena itu bentuk kepercayaan yang satu saat harus kita pertanggungjawabkan. Jadi, jangan fokus ke seberapa jumlah uang yang ada di rekeningmu saat ini. Tapi mulai belajar hidup dalam kesadaran bahwa kita ini bendaharanya Tuhan. Sebagai bendahara, maka ingat, dari uang yang kita miliki, ada bagian yang memang itu menjadi hak kita, di mana itu untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi ada sejumlah uang yang sebenarnya Tuhan titipkan sama kita,
di mana kita akan menyalurkannya bagi kepentingan kerajaan dan jiwa-jiwa, demi kepentingan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan ingat, saudara mesti punya kepekaan membedakannya. Sekarang, saya mau menutup dengan ini. Mungkin saudara bilang, aduh saya nggak suka sama pengajaran ini, saya nggak setuju sama pengajaran ini. Silahkan, saya tidak sedang memaksakan. Tapi sadarkah saudara bahwa pengelolaan keuangan kita itu akan menentukan kualitas kekekalan kita? Saya ulang ya. Sadarkah saudara bahwa pengelolaan keuangan kita itu akan menentukan kualitas kekekalan kita? Dari mana saya bisa katakan ini? Karena dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10 firman Tuhan bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Artinya kita nggak bisa memerintah bersama dengan Kristus. Padahal sebenarnya kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan. Tapi ayat ini berkata, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, perhatikan ini, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti dengan kata lain, jangan main-main dengan pengelolaan keuangan, karena pengelolaan keuangan itu juga penting di mata Tuhan. Oke, mungkin saudara level kepercayaan, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara mungkin beda-beda. Tapi semuanya dipercaya. Jangan membandingkan kepercayaan kita, kepercayaan Tuhan sama kita dan kepercayaan Tuhan sama orang lain. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah fokus untuk membangun kualitas seorang bendaharanya Tuhan. Kesimpulan saya adalah ini. Kejarlah ketepatan. Hiduplah sebagai orang kepercayaannya Tuhan. Dan saya mau katakan, jangan terintimidasi. Mungkin saudara bilang, aduh saya nggak peka. Nggak apa-apa. Tapi mulai malam ini belajar. Oke? Mulai malam ini belajar. Saya jadi ingat ya, kesaksian dari Pak Yusak Cipto dan Pak Petrus Agung, di mana mereka punya filosofi hidup bahwa kalau setiap kali dapat berkat, itu tanya sama Tuhan dulu katanya. Ini jatah saya atau cuma numpang lewat? Menurut saya itu hal yang baik ya. Jadi setiap dapat uang gitu, itu selalu tanya dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus, ini jatah saya bukan? Atau jangan-jangan ini cuma numpang lewat, di mana Tuhan ingin saya salurkan kepada orang yang membutuhkan ternyata. Nah, hari ini, yuk kejar ketepatan. Dalam proses untuk kita peka, memang seringkali mungkin kita nggak langsung peka. Tapi selama hati kita mau belajar, percayalah Roh Kudus pasti tolong kita. Oke, doa saya, saudara bukan hanya orang yang percaya sama Tuhan, tapi saudara adalah orang-orang kepercayaannya Tuhan. Saya berharap nanti lewat diskusi, lewat sharing, kita bisa memperdalam, sehingga akhirnya kita bisa maksimal mempelajari tema malam hari ini.